Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babel Manhaj. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, banyak kita mengenal tentang sholat-sholat sunnah, dan salah satunya adalah sholat sunnah qobliyah Jumat. Nah, sholat ini ternyata banyak perbedaan para ulama. Baik sahabat, langsung saja kita saksikan pendapat-pendapat para ulama. Yang pertama dari Ustadz Ami. Untuk Jumatan, apakah ada qobliyah Jumat? Pertanyaannya begini, terhitung kapan sebuah sholat itu disebut sebagai sholat qobliyah? Misalnya, kapan disebut qobliyah subuh? Ketika dikerjakan setelah masuk waktu subuh, sebelum sholat subuh. Kapan disebut qobliyah duhur? Ketika dikerjakan setelah masuk waktu zuhur, sebelum sholat zuhur, dan demikian seterusnya. Pertanyaannya, kapan kita bisa mengerjakan qobliyah Jumatan? Sebelum imam naik mimbar, tapi setelah masuk waktu Jumatan. Bisa nggak itu terjadi? Sudah masuk waktu Jumatan, imam belum naik mimbar, bisa? Nah, Jumatan kan dimulai sejak kapan? Sejak imam naik mimbar. Begitu imam naik mimbar, salam, lalu muadzinnya beradzan. Salam, lalu muadzinnya beradzan. Saat muadzin mengumandangkan adzan, maka kita yang sholat sunnah ketika itu, sholat sunnah apa namanya? Apakah qobliyah Jumatan? Tidak. Karena seharusnya kalau sudah terdengar adzan dan imam naik mimbar, makmum ngapain? Duduk mendengar. Sehingga tidak ada sholat untuk qobliyah Jumat. Karena waktunya nggak ada. Qobliyah Jumat itu kan sudah adzan Jumat, tapi belum iqomah, lalu qobliyah. Setelah adzan Jumat belum iqomah, isinya apa? Khutbah. Bagaimana mungkin akan qobliyah? Isinya khutbah. Sehingga tidak ada qobliyah Jumatan. Kalau sebelum imam naik mimbar, itu bukan qobliyah, tapi sholat sunnah mutlak, memperbanyak sholat sepanjang menunggu imam. Orang menyebutnya dengan sholatul intidhar, sholat dalam rangka untuk menunggu imam. Begitu? Tapi kalau qobliyahnya nggak ada. Karena qobliyah itu kan dilaksanakan setelah adzan sebelum iqomah. Nah, setelah adzan Jumatan ngapain? Setelah adzan Jumatan ngapain? Mendengarkan khutbah. Bagaimana mungkin kita sholat kalau kita mendengarkan khutbah? Maka kita tidak sholat qobliyah, tapi mendengarkan khutbah. Ada 2 kali adzan. Nah, adzan pertama itu apakah sudah masuk waktu Jumatan belum? Belum. Sehingga adzan pertama anggaplah kurang 5 menit atau kurang 10 menit dari waktu Jumatan. Maka dia sholat di adzan pertama, tidak kita sebut qobliyah Jumatan, karena dia sholat sebelum masuk waktu Jumatan. Baik sahabat, untuk yang kedua dari Ustadz Zulkarnain. Jadi kalau terkait dengan sholat qobliyahnya, Nabi SAW mengajarkan qobliyah itu pada sholat duhur, bukan pada sholat Jumat. Ya. Dan ada puluhan perbedaan, disebutkan oleh sebagian ulama, puluhan perbedaan antara sholat duhur dan sholat Jumat. Adapun sholat yang dilakukan sebelum Jumat, 2 rakaat itu dibolehkan bagi siapa yang datang segera ke masjid, terus dia sholat 2 rakaat sampai imam datang. Ya, kita ada di dalam hadits. Tapi kalau disebut qobliyah, itu memang ada sebagian pembahasan di kalangan para ulama, tetapi yang lebih dekatnya itu tidak disebut qobliyah. Dan yang ketiga dari Ustadz Adi Hidayat. Kapan ditunaikan 4 rakaat sebelum zuhur itu? Kapan waktunya? Setelah adzan. Di adzan berkumandang dulu, setelah adzan berkumandang baru kemudian menunaikan sholat. Jelas di sini? Baik, boleh nggak menunaikan sholat sebelum zuhur, sebelum adzan berkumandang? Boleh nggak? Rawatib bukan? Bukan, itu bukan rawatib. Jadi rawatib itu hanya dikerjakan setelah adzan berkumandang. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, pelan-pelan. Kalau Anda menyebutkan pada zaman Nabi ada sholat sunnah sebelum Jumat disebut dengan rawatib, kapan sholatnya? Bukankah Nabi keluar sebelum adzan dikumandangkan? Sedangkan sifat sholat rawatib mesti adzan dulu baru Anda sholat. Jika kalau nggak ada adzan, Anda nggak bisa sholat sunnah rawatib. Awas, hati-hati ya. Awas. Jangan terlampau soleh, karena Nabi pun tidak mengajarkannya. Ya, jadi tolong jangan terlampau soleh di sini. Ada dalil kita ambil. Ya. Ini konstruksi hukumnya. Nabi keluar, adzan belum berkumandang. Jadi nggak bisa Anda sholat disebut dengan qobliyah sebelum adzan berkumandang. Karena itu di sini kata kesimpulan ulama pertama, tidak ada qobliyah dalam hal Jumat ketika adzan dikumandangkan 1 kali. Itu nggak ada. Jelas di sini ya? Jadi kalau misalnya khatib sudah naik ke atas mimbar,
adzan sudah berkumandang, itu nggak ada qabliyah lagi. Karena khatib sudah naik ke atas mimbar, perintah hadisnya Anda duduk dengarkan. Jadi kalau Anda sudah masuk menunaikan ibadah Jumat, sudah duduk, khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, Anda nggak usah salat lagi. Kaidah hadisnya begitu. Kaidah hadisnya. Nah, salat sunnah rawatib sebelum zuhur itu diwakili oleh salat mutlak. Berganti menjadi salat mutlak khusus di hari Jumat saja. Jumlahnya berapa? Tanpa batas. Sampai imam naik ke atas mimbarnya. Jelas sampai sini? Teknisnya 2 rakaat, 2 rakaat. Maka diistilahkan oleh para ulama dengan salat intidhar, salat menunggu imam sampai naik ke atas mimbar. Jumlahnya 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Sampai imamnya naik ke atas mimbar. Ya, jelas ya? Jangan terlalu pesimis misal, gimana nggak enak kalau nggak salat qabliyah. Jangan nggak enakan, nabinya nyuruh kita begitu. Ya, Nabi menyuruh kita begitu. Jadi salat sunnah qabliyah zuhur itu karena waktu Jumat diganti menjadi salat sunnah mutlak, jelas ya? Dan pahalanya Anda dapat. Ya. Baik. Sekarang pertanyaannya, ini sudah terjawab sudah pertanyaannya. Ya, sudah terjawab. Jadi kalau misalnya ini kan adzannya 1 kali, ya, adzan 1 kali kemudian khatib langsung berkhutbah. Bagaimana jika ingin melaksanakan sunnah rawatib sebelumnya? Enggak perlu. Jadi kalau misalnya adzan sudah berkumandang, khatib sudah berkhutbah, Anda tidak usah salat sunnah lagi. Duduk dengarkan. Itu yang sunnah bahkan dari Nabi. Ya. Baik. Bagaimana kalau salatnya adzannya 2 kali? Adzannya 2 kali. Dari mana adzan 2 kali itu? Muncul kisahnya di masa Utsman bin Affan. Jadi zaman Nabi tidak ada, zaman Abu Bakar tidak ada, zaman Utsman zamannya Umar tidak ada, zamannya Utsman bin Affan itu kemudian muncul persoalan ini. Dari mana munculnya? Maaf, ya. Jamaahnya semakin meluas, umat Islam membludak yang masuk Islam, masjid yang terbatas, di antara keterbatasannya tidak memiliki sound system seperti canggihnya antum saat itu. Bisa manggil sana sini, Masya Allah. Tapi sahabat Nabi itu, ahli surga, dekat dengan Nabi, di surganya bersama Rasulullah SAW, insya Allah, nggak ada mic pun, masih mau ke masjid. Antum bukan sahabat Nabi, jauh dari Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, ini mic sudah mengaum-ngaum tuh sampai ke rumah antum, belum mau ke masjid juga. Masya Allah. Antum harus dikasih apa lagi supaya mau ke masjid? Nah, jadi persoalan ketika dipanggil di Jumatan, ada yang belum dengar. Ada yang masih di ladangnya, di sawahnya, macam-macam. Sementara suara muadzin kan terbatas itu, sekuat-kuatnya Bilal, sampai mana sih kedengarannya? Sampai mana gitu kan? Baik, dari sini kemudian diijtihadkan oleh beliau. Ini ada orang ketika Jumatan, banyak yang terlambat, sudah mau selesai baru pada datang. Karena nggak dengar adzan. Akhirnya dijadikanlah oleh beliau adzan pada saat Jumat itu dengan 2 kali adzan. 2 kali. Adzan pertama untuk pengingat sebetulnya. Bukan tepat saat masuk waktu, bukan. Tapi sebelum waktu. Misal kalau jam 12 adzannya, kan? Waktu salatnya, maka 12 kurang 1/4 adzan. Untuk mengingatkan nih. Ya, waktu sudah mau masuk dan sebagainya kan? Orang siap-siap. Ya. Nah, adzan yang kedua ini, yang disebut adzan yang kedua, itu saat waktu masuk. Jadi kalau ingin digunakan saat waktu masuk, jadi begitu imamnya naik ke atas mimbar, waktu sudah masuk, maka di situ dia adzan. Ya sebetulnya adzan yang disebut adzan yang kedua ini, adzan waktu itu, waktu sudah masuk. Jadi kalau Anda misalnya adzan yang pertama berkumandang, ada yang menerapkan serupa, misal seperti di Mekah sekarang kan, 2 kali juga kan? Oh, hati-hati, jangan Anda katakan misalnya, oh salah kalau misalnya 2 kali. Apa di Mekah pada salah semua? Apa di Madinah pada salah semua? Hati-hati, di Madinah 2 kali, di Mekah 2 kali. Cuma nanti kita ambil ilatnya pelan-pelan supaya nggak lompat ya, supaya nggak lompat. Nanti kita ambil alasannya. Nah, kalau kemudian ada adzan 2 kali seperti itu, maka adzan yang pertama itu isyarat. Asalnya bukan pas waktu. Jadi kalau waktunya misalnya 11.49 sekarang Jumatnya, maka 11.40 sudah adzan. Berikan peringatan. Berikan peringatan. Nah, ketika orang datang sebelum imamnya naik ke atas mimbarnya, dia sholat sunnah itu bukan rawatib, bukan. Tapi sama persis bagian dari sholat mutlak yang tadi. Menunggu imam naik. Jadi kalau Anda pengen sholat aja nggak ada masalah. Tapi sholat itu bukan rawatib, sholat mutlak. Sampai imamnya naik. Kalau imamnya sudah naik, sudah nggak ada sholat lagi, selesai di situ. Adzan kemudian dikumandangkan, masuk waktu sholat. Ya, jelas di sini? Baik, kalau sudah jelas, itu hukum yang dimaksud dengan sholatnya. Tapi sekarang bagaimana hukum adzannya? Dalam kaidah usul fiqh berlaku hukum illat. Ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu bisa diberlakukan bergantung kepada sebabnya. Zamannya Utsman bin Affan, sebab adzan 2 kali itu karena memang orang banyak, perangkat untuk manggil nggak ada, maka adzan 2 kali. Maka kata para ulama, kalau ilatnya sudah nggak ada, maka kembali ke hukum asal. Kalau sebab itu sudah dihilangkan, sudah nggak ada sama sekali, orang sudah paham, maka nggak perlu 2 kali lagi, karena alat sudah ada. Ya, mic-nya sudah ada, perangkat komunikasinya sudah ada, pengingatnya sudah ada, alarmnya. Maka kalau sudah sedemikian itu sudah ada canggihnya, nggak perlu menggunakan 2 kali adzan lagi, cukup sekali saja. Sudah orang bisa dipanggil. Walaupun kalaupun 2 kali tidak dipersalahkan kalau ingin mengingatkan. Tapi sunnahnya di sini berlaku hukum semula karena ilat telah hilang. Supaya tidak menyebar, maaf ya, tidak menyebar kemudahan-kemudahan yang dimudah-mudahkan. Sudah adzan nih, tenang, baru adzan yang pertama, belum yang kedua. Ya. Padahal Anda sudah lihat waktu pun sudah mepet gitu kan? Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul kemudian. Ya. Maka
Jika kemudian ilatnya sudah hilang, maka tidak perlu menggunakan 2 kali lagi, kecuali ada alasan tertentu. Seperti di Mekah, orang tawaf, dikasih adzan yang pertama supaya nggak kaget. Adzan pertama, supaya siap-siap dulu, rapikan dulu. Di Madinah juga demikian, supaya agak cepat-cepat berangkat dan sebagainya. Karena berburu di situ, ada 1000 kebaikan. Makanya ditetapkan 2 kali adzan, sekalipun perangkat komunikasinya sudah canggih, untuk memberikan kesiapsiagaan dalam penunaian ibadah. Ya, jelas di sini? Berikutnya pendapat dari Ustadz Piranda Andirja. Apakah ada salat qobliyah? Qobliyah Jumat? Jawabannya tidak ada. Yang ada namanya salat intizar. Karena salat qobliyah tidak terbayangkan ada di zaman Nabi SAW. Karena Nabi SAW khutbah azan cuma sekali. Begitu Nabi duduk di atas mimbar, langsung apa? Azan. Nah, kapan mau salat qobliyah? Bukankah salat qobliyah itu dikerjakan setelah masuk waktu? Salat qobliyah itu salat yang dikerjakan setelah masuk apa? Waktu. Tidak boleh seorang qobliyah zuhur kecuali setelah azan apa? Zuhur. Tidak boleh seorang misalnya qobliyah subuh kecuali setelah azan subuh. Ya, maka tatkala dikumandangkan azan Jumat, tidak mungkin orang qobliyah, karena begitu azan selesai Nabi langsung apa? Khutbah. Tidak ada kesempatan untuk salat qobliyah. Tidak ada qobliyah Jumat. Tetapi yang ada namanya salat intizar. Seorang datang ke masjid mau jam berapa saja silakan dia salat sampai khatib datang. Sampai khatib datang, bahkan pendapat yang rajih meskipun di waktu terlarang, ya. Misalnya waktu terlarang sekitar 7 menit sebelum adzan zuhur, itu waktu terlarang untuk salat. Tetapi kalau seorang salat menunggu imam, dia salat terus sampai imam datang boleh. Meskipun waktu terlarang berdasarkan hadis yang sahih tentang masalah ini. Kini pendapat dari Syekh Muhammad Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, karena itu banyak yang bertanya tentang hari Jumat. Ada seorang bertanya, sunnah qabliyah berapa rakaat? Apakah boleh kalau misal sudah azan atau khatib naik mimbar baru salat 2 rakaat sunnah qabliyah? Tidak. Kalau hari Jumat tidak ada sunnah qabliyah. Masuk masjid salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini khususnya laki-laki. Ibu-ibu, tolong sampaikan ke suami ya, ke anak, orang tuanya. Kalau masuk masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Mau nambah lagi, boleh 2 rakaat boleh saja. Tetapi kalau sudah azan, khatib sudah naik mimbar, jangan, kalau yang sudah duduk di masjid, jangan berdiri lagi salat 2 rakaat, tidak. Kecuali seorang yang baru masuk masjid, dia boleh salat 2 rakaat. Wallahu a'lam. Dan pendapat yang terakhir sahabat dari Ustadz Muhammad Romelan. Ketika salat Jumat maka tidak ada qobliyah. Qobliyah Jumat tidak ada. Yang ada ba'diyah Jumat atau ba'diyah zuhur ya. Untuk Jumat khusus adanya hanya ba'diyah. Dan ba'diyah Jumat, jumlah rakaatnya yang sunnah kalau kita kerjakan di masjid, ba'diyah Jumat kalau dikerjakan di masjid sunnahnya 4 rakaat. 2 salam, 2 salam. Kalau dikerjakannya di rumah, maka di rumah 2 rakaat saja. Itu yang dicontohkan Nabi SAW. Kesimpulannya demikian. Kalau dikerjakan di masjid, sunnah kalau ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Bagaimana kalau 2 rakaat? 2 rakaat juga cukup. Tapi kalau mau lebih sempurna, sebagaimana contoh dari Nabi SAW, ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Kalau dikerjakan di masjid. Tapi qobliyahnya tidak ada. Ya, maka sebagian masjid ketika adzan selesai, kemudian pada berdiri, ya salat sunnah, yaitu kalau dibahas dari fikihnya, dari hadisnya tidak ada dalilnya ya mengerjakan yang demikian. Ya Allah Ta'ala a'lam bissawab.